Ya, silakan. Ada riwayat dalam menceritakan tentang saat terakhir waktu Nabi meninggal itu, di dalam kisah ada yang mengatakan bahwa di saat meninggal Nabi itu mengatakan umati, padahal bukan itu sebenarnya. Kalau ada kalimat yang lain mungkin ada riwayat kisah tersebut. Saya mau menanyakan itu masalah benar nggak itu sebenarnya? Ya, kita harus tahu ada riwayat dhaif, bahkan maudhu, palsu, bahkan sangat memalukan kepalsuan itu di mata ulama-ulama ahlul hadis. Bayangkan detik-detik kematian Nabi itu ditunggui oleh Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Ini cerita yang memalukan, ya, apa istilahnya, jauh panggang dari api, ya. Detik-detik kematian Nabi SAW tidak bersama Fatimah, tidak bersama Hasan, Husain, Ali. Detik-detik kematian Nabi itu bersama dengan Aisyah berdua, ya. Tidak lama Abdurrahman datang, abangnya Aisyah, sama-sama anaknya Abu Bakar, membawa siwak. Ini mungkin beberapa menit sebelum beliau wafat, ya. Nabi melihat siwak itu. Aisyah faham Nabi ingin bersiwak. Sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, giginya, mulutnya selalu bersih, maka selalu bersiwak. Maka Aisyah ambil siwak yang ada di tangan Abdurrahman itu, lalu digigit-gigit oleh Aisyah supaya lembut. Lalu digosokkan ke gigi-gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari ucapan Aisyah, Nabi wafat setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah beliau. Artinya ludah Aisyah itu dibawa mati oleh Nabi. Kan ketika Aisyah gigit-gigit siwaknya itu, tentu ludah Aisyah ada di siwak itu. Kan gak dicuci dulu, digosok dulu, namanya suami istri kan, langsung digosokkan. Tentu ludah Aisyah masuk ke mulut Nabi, bercampur dengan ludah Nabi, istilahnya dibawa mati, ya. Itu makna ucapan Aisyah bahwa Nabi wafat dalam keadaan Allah mencampurkan ludahku dengan ludah Nabi, dan beliau berada di antara leher dan dadaku. Dan apa ucapan terakhir Nabi yang didengar oleh Aisyah? Bukan itu. Kan yang terkenal, ya, ummati ummati as-salah as-salah. Tidak. Yang didengar oleh Aisyah, dan ini riwayat Imam Bukhari, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi, ya. Saking husnudonnya, ya, saking amannya beliau, saking tenangnya beliau, sampai seolah teman, gitu, ya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Jibril dan Mikail, teman tertinggi itu. Adapun makna dari ucapan Nabi ini ditafsirkan sendiri oleh Aisyah, bahwa Nabi memilih pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Kan setiap para nabi, para rasul, ketika mau dicabut nyawanya diberi dua pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama, ya detik ini harus mati. Pilihan kedua, terserah Allah, ya. Insya Allah antum pernah dengar, seandainya Nabi memilih pilihan kedua, maka
Seandainya Nabi memilih pilihan kedua, bukan pilihan pertama, maka hari ini beliau masih hidup. Beliau akan wafat bersama umat terakhir. Tentu beliau nggak mau. Rugi besar bagi beliau. Ya, hidup berlama-lama di dunia yang penuh bangkai kambing ini, ya, penuh fitnah, penuh kelelahan, capek. Nah, itu yang sahih. Adapun as-shalah ummati tidak sahih. Barang siapa yang tertidur tanpa witir, maka hendaklah dia sholat di pagi harinya. Apakah dilakukan setelah syuruk? Mirip Tirmidzi. Yang terbaik setelah matahari terbit, ya. Iya, setelah syuruk. Ini yang terbaik. Jika dilakukan setelah sholat subuh, bisa. Yang terbaik adalah setelah matahari terbit. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sholat 13 rakaat di waktu duha. Setelah ditanya sholat apa ya Rasul, tadi malam aku ketiduran, tidak sholat malam. Dari sini keluar hukum bahwa ibadah sunat yang sudah rutin kita lakukan, puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud, rutin kita lakukan belasan puluhan tahun. Sekali waktu kita kesiangan, sekali waktu kita kelupaan, maka boleh kita lakukan walaupun waktu sudah lewat. Ya, puasa Senin Kamis tapi hari Selasa bisa. Kenapa hari Senin ini kelupaan atau ada sesuatu yang lebih besar, nemenin ibu kita jalan-jalan, makan misalnya. Ini kan wajib, ya, itu permintaan ibu. Setiap berangkat kerja atau keluar rumah, di samping saya berdoa bertawakal kepada Allah, saya juga berdoa memohon kemudahan. Apakah saya melakukan bid'ah? Iya, kalau terus-menerus seperti itu, seolah membikin syariat sendiri. Kalau sekali waktu mumpung ingat, boleh, ya. Tapi kalau terus-menerus harus pakai dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terus-menerus nggak masalah. Mana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau antum baca apa misalnya Sayyidul Istighfar misalnya terus menerus, ya bisa bid'ah. Kan ada tempatnya kapan Sayyidul Istighfar itu. Kecuali tidak terus menerus. Sedang bengong-bengong nunggu bus, antum baca Sayyidul Istighfar, ya silakan. Boleh. Allah yang menciptakan kegiatan kita, amal kita. Lalu apakah kegiatan maksiat itu juga Allah yang menciptakan? Iya, nggak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Lalu siapa yang menciptakan coba? Kalau bukan Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan seluruh amal kalian, yang baik, yang buruk. Gitu. Disinilah Syekh Utsaimin menasihati kita. Jika engkau melihat saudaramu berbuat maksiat, jika engkau melihat saudaramu berzina, minum khamar, berjudi, berbuat bid'ah, maka lihatlah dengan dua pandangan. Pandangan pertama, ya maksiat, tidak boleh ditolerir, tidak boleh dibenarkan, memang itu dosa. Pandangan kedua, pandangan takdir tadi, ya, bahwa dia berzina misalnya, Allah sudah tahu dari kapan, ya. Kemarin antum tahu saudara antum berbuat zina atau minum khamar atau berjudi. Apakah seminggu yang lalu Allah sudah tahu bahwa saudara antum akan berjudi, minum khamar, berzina? Ya kalau belum tahu bukan Tuhan. Allah Maha tahu kan? Allah tahu. Tahu itu menunjukkan bahwa Allah yang merencanakan, Allah yang menciptakan.
Gitu. Maka Imam Bukhari menulis bab khusus khalqu af'alil ibad. Seluruh perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Nah, ketika antum melihat dengan kacamata kedua, insya Allah dalam diri antum, dalam hati antum, nggak ada sombong, nggak ada ujub, nggak ada benci. Ya, yang ada kasihan si fulan ini ya. Ditakdirkan oleh Allah berbuat maksiat seperti itu. Artinya tidak kemudian kita apalagi yang dizinai saudara kita misalnya atau anak kita misalnya, ya kan? Kayak apa emosinya kita? Kita sadar ini semua kehendak Allah, ciptaan Allah. Dengan demikian bisa meredam amarah kita. Ya, ada dua pandangan. Pandangan pertama bahwa itu dosa, haram, laknat, betul. Tidak boleh ditolerir, tidak boleh dibenarkan. Tapi pandangan kedua, jangan lupa ini rencana Allah. Ya antum tahulah, yang menciptakan neraka siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Yang menciptakan setan siapa? Semuanya kan Allah. Dan Allah nggak mau neraka. Allah nggak mau neraka kosong. Allah sudah berjanji sebelum manusia ini ada, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh neraka itu akan aku penuhi dengan jin dan manusia. Nggak mungkin keinginan Allah ini batal. Maka neraka pasti penuh. Surga yang tidak mungkin penuh. Maka hadis riwayat Imam Muslim bahwa di antara 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? 999. Wallahu. Habis? Ya, silakan. Ya, membahayakan apa tidak, mendatangkan penyakit apa tidak. Secara sunnah nggak ada. Secara sunnah ya cuman cicak, ular, tikus, anjing hitam, gitu. Yang lain ya ada keperluan apa enggak? Kalau ada keperluan dibunuh ya bunuhlah. Membahayakan misalnya dia bawa bibit penyakit seperti nyamuk, ya kan? Kan nggak ada sunahnya kan? Tapi kan membahayakan ya. Silahkan. Kalau tidak membahayakan, ya ngapain dibunuh? Dan tidak ada urusannya dengan rumah kita misalnya, dia di jalanan, ya ngapain? Itu yang disuruh. Ada yang dilarang seperti burung surot, kodok. Harus kita taati. Jangan dibunuh. Semut termasuk dilarang. Nah, untuk yang dilarang ini, walaupun kita ingin sekali membunuhnya karena ada sesuatu, maka tetap kita berusaha untuk tidak membunuh. Taruhlah di rumah kita banyak semut. Kita gimana caranya mengusir semut tapi tidak membunuh? Kita lakukan. Kecuali terpaksa sekali. Dan kita tahu semut itu berkumpul banyak itu biasanya kan ada sesuatu, kotoran, sisa makanan, itu dulu dihilangkan. Kalau itu sudah hilang, insya Allah semutnya ikut hilang. Jadi jangan buru-buru. Banyak udah disemprot pakai baygon misalnya, jangan. Ya. Usahakan jangan buru-buru membunuh. Wallahu. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.